Halo, assalamualaikum. Hari ini kita bertemu lagi pada kuliah etika bisnis TM ke-10 ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang CSR. Nah, apa sih CSR itu? CSR adalah Corporate Social Responsibility. Jadi ada kata corporate itu perusahaan, sosial itu masyarakat, responsibility itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sosial. Jadi artinya itu ya bentuk tanggung jawab organisasi atau perusahaan terhadap, nah coba dicek yang ini, terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. Oke, kemudian bentuk-bentuk tanggung jawab ini seperti apa? Jadi fokusnya ini untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ini, sebentar. Sistem ekonomi ya. Kemarin kita membahas tentang sistem ekonomi antara sistem kapitalis dengan sistem sosial. Nah, ketika suatu perusahaan itu terlalu berfokus untuk mengumpulkan laba, nah itu arahnya ke sistem kapitalis. Sedangkan di Indonesia, di mana kita menganut sistem Pancasila, jadi ada balance antara sistem kapitalis dengan sistem sosialis. Jadi ketika perusahaan itu berusaha mengumpulkan laba sebanyak mungkin, maka pemerintah berusaha untuk membalance dengan adanya peraturan CSR ini. Jadi peran perusahaan kepada masyarakat, kepada konsumen, kepada karyawan, pemegang saham, komunitas ini juga terjaga. Jadi antara perusahaan yang mencari laba dengan perusahaan yang bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat itu bisa balance. Nah, apa saja kegiatan CSR? Seperti yang diberikan Bu Ana pada tugas hari ini, kalian disuruh mencari contoh-contoh perusahaan dan apa yang dilakukan perusahaan tersebut dalam hal melaksanakan CSR. Jadi kegiatan CSR itu apa aja? Ada 3 hal ya di sini. Aduh, di sini ada ekonomi, ada kesehatan, dan ada lingkungan. Di sini tidak terbaca ya. Dalam bidang ekonomi yang bisa dilakukan adalah pengembangan UMKM. Nah, bagaimana mengembangkan UMKM? Mungkin dengan membina, memberikan pelatihan, kemudian memberikan pinjaman modal. Nah, itu adalah satu kegiatan yang bisa dilakukan perusahaan ketika menyisihkan sebagian kecil dananya untuk dialokasikan kepada masyarakat. Nah, selain pengembangan UMKM juga ada koperasi, modal usaha. Kemudian dalam bidang kesehatan, ini bisa berupa pemberian donor darah, kemudian vaksin COVID, pengobatan gratis. Apalagi kita di masa pandemi ini, ketika semua hal dihadapkan dengan masalah kesehatan dan kemudian membawa pada masalah ekonomi di mana semua orang harus stay di rumah, terisolasi, tidak bisa bekerja, maka peran perusahaan pun diharapkan mampu meringankan permasalahan yang dihadapi negara kita. Kemudian dalam bidang lingkungan, ini terkait dengan pengolahan limbah, kemudian penanaman 1000 pohon, kemudian pembangunan lahan. Nah, ini adalah kegiatan CSR yang berhubungan dengan lingkungan.
Sebentar, maaf ya. Maaf, ada sekilas iklan lewat. Kita lanjutkan. Apa kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan? Nah, perusahaan di sini bisa melakukan kegiatan di bidang ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, berhubungan langsung dengan lingkungan, baik lingkungan sekitar perusahaan tersebut ataupun lingkungan di luar perusahaan tersebut. Kemudian, kenapa sih perusahaan mau melakukan CSR? Ada dua hal di sini, yakni yang pertama adalah meningkatkan image atau citra baik perusahaan tersebut di mata masyarakat. Sedangkan yang kedua, dia memperkuat brand. Jadi ketika suatu perusahaan itu berpromosi, dia pasti ingin produknya dikenal. Nah, salah satu kegiatan promosi bisa dilakukan dengan adanya terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan pembinaan UMKM, koperasi, ataupun kesehatan, dan lingkungan. Nah, lingkungan ini berhubungan dengan pengolahan limbah ini untuk perusahaan-perusahaan yang limbahnya harus diolah. Jadi perusahaan ketika mempunyai limbah yang berbahaya, dia tidak boleh membuangnya asal ke sungai gitu ya, tetapi harus dilakukan pengolahan limbah. Kemudian ini seperti di sebelah rumahnya Bu Ana itu ada perusahaan plastik ya. Itu kalau siang itu bukan limbah tapi bau ya. Nah, ketika bau ini masyarakat sekitar otomatis kan komplain, kenapa kok baunya menyengat kayak plastik terbakar gitu ya. Otomatis perusahaan harus mampu mengatasi ini bagaimana caranya supaya plastik ini tidak sampai polusi mengganggu pernafasan masyarakat sekitarnya. Nah, itu. Oke, kemudian tadi sudah kita bicarakan tentang untungnya perusahaan melakukan CSR. Nah, pada awal diperkenalkannya program CSR ini, banyak perusahaan yang menolak. Nah, kenapa mereka menolak? Mereka menganggap bahwa hak perusahaan untuk mencari laba itu kan dijamin oleh hukum. Nah, memang benar hak kepemilikan perusahaan itu dijamin oleh hukum, tetapi ketika banyak perusahaan yang mengabaikan faktor lingkungan, banyak terjadi kerusakan, misalkan bekas galian tambang. Nah, itu kalau pemerintah acuh tidak mau turun tangan, maka banyak lahan yang akan menjadi korban dan otomatis banyak warga sekitar yang terdampak. Nah, itulah akhirnya CSR ini dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan bisa lihat di sini. Jadi, apakah CSR ini ada undang-undang yang mengatur? Nah, ada, yakni Undang-Undang nomor ini Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007. Jadi ketika sebelum 2007 ini banyak perusahaan yang mengajukan uji material. Jadi kayak memprotes gitu ya. Kenapa harus ada undang-undang CSR? Nah, mereka banyak memprotes karena dianggap keberatan karena sudah ada pajak kok ya masih disuruh
bikin program CSR. Nah, itu. Jadi ketika undang-undang ini diprotes, akhirnya dimentahkan lagi dengan bahwa kehidupan di masyarakat, di lingkungan itu harus balance. Jadi tidak melulu menganut sistem kapitalis yang menumpuk atau mencari laba sebanyak mungkin, tetapi harus ada sisi kedermawanan yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat sekitar. Nah, itu adalah inti dari UU PT nomor 40 tahun 2007. Jadi ada beberapa hal yang dikaji ini ketika undang-undangnya disahkan. Jadi ada 3 hal tentang pengaturan CSR di Indonesia. Jadi siapa aja perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan CSR, terutama adalah perusahaan yang bergerak bidang yang menggunakan sumber daya alam. Jadi misalkan tambang itu tadi ya, dia wajib melakukan mungkin perbaikan lahan, pembangunan lahan kembali. Jadi ini berhubungan dengan perusahaan yang menggunakan sumber daya alam. Bagaimana dengan perusahaan yang tidak berhubungan dengan sumber daya alam? Mereka hanya diminta untuk secara sukarela melakukannya demi tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi bentuk kedermawanan. Jadi yang diwajibkan itu adalah perusahaan yang memang berdampak pada rusaknya lingkungan atau tercemarnya lingkungan. Nah, seperti yang Bu Ana bilang tadi, pabrik plastik ya, mengganggu saluran pernafasan masyarakat sekitar. Nah, itu. Kemudian yang pertama tadi tentang pengaturan CSR di Indonesia. Yang kedua, ruang lingkup tanggung jawab CSR. Jadi ruang lingkup ini aspeknya apa aja? Jadi ada ekonomi, sosial, dan lingkungan itu tadi ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan CSR di Indonesia? Pelaksanaan CSR di Indonesia ini sebagian ada yang dikoordinir pemerintah daerah, dan sebagian ada yang dilakukan secara mandiri. Nah, yang dilakukan secara mandiri ini biasanya menemui kendala tidak tepat sasaran pada masyarakat yang dituju. Sedangkan kalau dana CSR ini ada arahan panduan dari pemerintah, maka di sini khususnya dinas sosial ya, mungkin bisa membantu siapa saja masyarakat yang terdampak atau siapa saja masyarakat yang butuh dana untuk melakukan usahanya agar lebih besar lagi, misalkan untuk pengembangan UMKM tadi. Nah, itu. Jadi kendalanya CSR di Indonesia ini adalah itu tadi, bentuk keberatan korporasi. Jadi tidak semua perusahaan itu memandang bahwa CSR ini loh penting, CSR ini loh adalah bentuk investasi jangka panjang yang berujung pada image citra perusahaan yang terbentuk. Jadi ketika suatu masyarakat itu percaya pada suatu perusahaan, percaya pada produknya, percaya pada perusahaannya, maka perusahaan itu akan selalu diingat oleh masyarakat. Nah, misalkan yang di sini adalah perusahaan Unilever, dia melakukan program CSR mungkin dengan perbaikan jalan atau pembangunan fasilitas untuk masyarakat sekitar. Nah, seperti itu. Kemudian ada perusahaan seperti perusahaan tambang tadi ya yang merusak lingkungan, itu juga harus melakukan pembangunan lahan kembali. Kemudian yang ketiga, ada perusahaan yang memproduksi rokok. Nah, kenapa sih rokok ini kok nggak ditutup aja kalau
membuat masyarakatnya tidak sehat. Nah, yang pertama, pekerja di perusahaan rokok ini banyak. Jadi kalau perusahaan ini ditutup, terus pekerjanya itu mau bekerja di mana? Nah, itu yang membuat dilematis pemerintah ketika ingin melakukan suatu penutupan. Jadi akhirnya rokok sekarang bisa dibatasi dengan tidak boleh merokok di tempat umum. Nah, seperti itu. Kemudian perusahaan rokok sendiri, misalkan Jarum atau gudang garam ya, sama nggak sih, bingung mana. Nah, itu dia melakukan program CSR seperti dia mencari pemuda-pemuda yang berprestasi, yang mungkin kurang mampu untuk dibantu beasiswa. Jadi beasiswa prestasi itu juga merupakan salah satu kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan rokok. Nah, itu banyak perusahaan rokok yang melakukan hal itu. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah CSR ini seperti membalance efek negatif, efek samping dari suatu perusahaan. Kalau perusahaan tambang itu efek negatifnya pasti ada kerusakan lahan di situ. Sedangkan kalau perusahaan rokok pasti ada kesehatan masyarakat yang dirugikan. Nah, tapi masyarakat sendiri juga tahu kalau merokok itu merugikan kesehatan. Cuman kenapa mereka masih merokok? Nah, itu karena image, mungkin karena persepsi dari awal, kebiasaan yang sudah terlalu susah untuk ditinggalkan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi misalkan perusahaan rokok itu promosinya hanya menuliskan awas rokok bisa menyebabkan serangan jantung, serangan paru-paru gitu ya. Nah, mungkin butuh ditambahkan juga kalau sakit jantung itu nanti biayanya berapa ratus juta. Nah, sakit paru-paru itu nanti biayanya berapa ratus juta operasinya. Nah, kayak gitu mungkin masyarakat kita baru takut ya, takut dengan bahayanya rokok. Nah, itu. Jadi intinya itu saja. Jadi pemerintah mengatasi sistem kapitalis, membalance dengan sistem sosialis, jadi antara mengumpulkan laba sebanyak mungkin dengan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, itu pemerintah mengintervensi dengan cara meluncurkan undang-undang ini tadi. Jadi kalau tadi kan artinya CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. Nah, terhadap konsumen, undang-undang apa yang dipakai? Ini ada undang-undang perlindungan konsumen. Jadi produknya itu harus benar-benar aman ya. Misalkan perusahaan skincare jangka pendek mukanya bagus, tapi ketika jangka panjang mungkin konsumennya nggak tahu kalau nanti ada efek sampingnya ini itu. Nah, itu dia. Jadi ada undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian tanggung jawab terhadap karyawan. Di sini ada undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi ada perjanjian yang tertera dalam SKB tentang upah, tentang jam kerja, tentang cuti. Nah, itu semuanya diatur, tentang lembur. Itu semuanya diatur. Jadi jangan sampai ada kecenderungan mengeksploitasi pihak karyawannya. Karyawan ini diibaratkan sebagai pihak yang lemah. Jadi mungkin kalau dia menginginkan kenaikan gaji, mungkin harus pakai serikat buruh dulu untuk demo, baru gajinya naik. Nah, itu adalah salah satu mekanisme untuk membalance ya. Jadi pihak pengusaha sendiri juga punya
Persatuan Pengusaha ya, APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, itu juga membalance, jadi ya jangan minta gaji terlalu tinggi, nanti kalau labanya nggak nututi, kita nggak bisa bertahan menjalankan perusahaan ini. Nanti kalau bangkrut, kita semua yang merugikan, baik perusahaan, baik karyawan, semuanya akan dirugikan. Kalau perusahaannya bangkrut, karyawannya mau dapat gaji dari mana? Nah, itu. Kemudian tanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungan itu ada Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi tentang pencemaran limbah air, udara, atau pencemaran tanah. Nah, itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi intinya CSR itu aja, bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat akibat dari tindakan perusahaan tersebut yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi perusahaan harus melakukan suatu usaha untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Sampai di sini cukup sekian dulu penjelasan TM10 ini dari Bu Ana. Semoga apa yang disampaikan Bu Ana walaupun sedikit, tapi mampu menggelitik rasa penasaran kalian. Mungkin nanti kalian bisa buka sendiri. Apa sih isinya Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 ini, kemudian ada lagi PP tahun 2012 itu apa sih isinya, kemudian ada lagi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu isinya apa. Nah, kalau perlu kalian print, kalian taruh buku catatan kalian, karena ilmu itu kalau nggak dicatat ulang, nggak di print, dibiarkan dalam bentuk digital, itu terlalu sulit untuk kita memaknainya ya. Jadi itulah kenapa di Indonesia ini tingkat literasinya rendah. Jadi orang Indonesia itu bisa membaca, semuanya bisa membaca. Tapi tidak semua orang bisa memaknai. Jadi memaknai itu butuh waktu untuk merenung, waktu untuk apa sih ini maksudnya, kata-kata ini tuh maksudnya apa sih. Nah, kayak gitu loh. Itu adalah bentuk kecerdasan literasi di situ. Jadi tidak sekedar membaca, kopas. Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.